Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Happy weekend for all of you. Semoga weekend kalian menyenangkan ya. And teman-teman, kita pengen update sedikit progress altcoins ini yang di request di previous update seputar Arbitrum. Saya udah cek ya, ada beberapa komen seputar alts ya. Tapi saya pikir akan ambil dua ya di sini. The first one itu datang dari Fabian 4487 requesting for ETHFI, and the next one itu sebenarnya dari Andy Zio ya. Dia requestnya Bitcoin and Ethereum. Ya, so kita bakal bahas dua hal itu ya, Ethereum dan ETHFI. Ethereum of course jadi pembahasan yang cukup menarik mengingat Ethereum ETF-nya akan segera ditradingkan ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ekosistem Ethereum harusnya bisa dapat potensi money flow juga. So kita bakal discuss sedikit beberapa yang berhubungan seperti Ethereum Dominance, kemudian Total 2, dan tentu saja kita akan discuss seputar Bitcoin Dominance juga supaya kita tahu pergerakan dan progress daripada altcoins kira-kira bisa seperti apa. Before kita mulai lebih jauh, saya pengen say thank you dulu buat teman-teman yang udah kasih likes buttonnya ya, dipencet teman-teman di previous update untuk Bitcoin. Which means setelah tadi saya cek ya, it's more than 750 likes. Ya artinya kita bakal ada live session atau live streaming mungkin di hari Minggu malam ya. So kita nanti bakal ketemu lagi sesegera mungkin guys. Alright. So for today atau for this video update kita ngomongin dulu soal seputar Ethereum. Jadi teman-teman sekalian, untuk memulai kali ya, kita akan mulai dari Total 2 karena Total 2 di sini termasuk dengan Ethereum punya coin. Jadi kita ngelihat dia market cap-nya tuh only excluding Bitcoin. Jadi kita bisa lihat ada pergerakan yang cukup signifikan ya dan cukup positif so far terhadap si Total 2 ini. Pertimbangan yang saya perhatikan itu kalau misalkan dari base-nya perspektif time frame weekly ya, bahwa di overall structure ini udah dalam keadaan bullish. Kita udah lihat juga di sini positioningnya udah cukup oke. Dia sudah mulai flipping sejak dia konsolidasi di sini. After adanya strong rally, ya, dia creating new high point. Kita tuh mengalami rejection, pas banget di sini. Nah, ini rejectionnya. Kita bisa lihat positioningnya seperti ini, and then dia mengalami pullback. Pullbacknya juga korektif, which is ada potensi ngebentuk ABC corrective wave, more or less kayak begini, gitu kan. And then at the same time kita juga forming semacam bull flag atau semacam falling wedge pattern, dan ini kalau berdasarkan perspektif weekly by the way guys, one of the best thing yang saya bisa marking itu adalah previous SNR itu dites dengan cukup baik, which is holding ya properly di sini teman-teman. Lalu kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga. Kalau kalian lihat di sini dia testing itu sekitar 50% ya jatuhnya. Bahkan 62% ya, atau golden ratio di sini. Boom, holding. And then this week kalau kita bisa dapetin closing candle-nya seperti ini jatuhnya seperti membentuk morning star pattern, which means harusnya menjadi sekaligus konfirmasi atas potensi higher low-nya ya. Nah, teman-teman terserah ya mau gabungkan seperti ini ngebentuk trendline atau gimana, itu preferensi masing-masing. Tapi kalau buat saya personally ini pun udah cukup. Jadi buat saya setelah ngelihat reaction pada perspektif time frame weekly ya, saya otomatis pengen tahu juga nih kira-kira struktur dari pergerakan di time frame daily-nya gimana gitu. Previously kita punya low point udah berhasil di break, sehingga the reason atau the most recent pullback-nya itu kalau kita lihat di sini ini terjadi dalam beberapa wave ya kecil, but then habis itu ada rejection yang cukup signifikan, which means the latest atau the most recent high point-nya itu harusnya di sini. Nah ini kita bisa marking, dan yang teman-teman lihat apa sih ya, kalau buat saya ngelihatnya adalah ini high point udah berhasil creating higher high gitu ya. Dan menariknya adalah udah di follow up juga ini dengan proper, sehingga kalau kita lihat di exponential moving average 100 after dia testing itu ada kondisi yang cukup menarik ya, mengkonfirmasi bahwa itu adalah menjadi level supportnya dia. Dan di saat yang sama, ini sebenarnya kalau kita pakai line chart ya, bukan line sih, tapi lebih kayak kita cari tahu kayak di mana sih resistance-nya gitu ya. Jawabannya di sini guys ya. We have previous resistance di sini, holding, and then break, and then flipping ya, jadi bullish. Nah, kira-kira kayak begini. Which is ini good banget gitu ya. Artinya ada potensi di sini resistance itu di flip menjadi support, dan itu udah ngasih konfirmasi yang cukup bagus dari segi market cap. Artinya kita udah ada pertimbangan kalau market itu udah ready ya more or less-nya untuk dia bergerak ke range yang lebih tinggi. Nah, dari perspektif yang berbeda yaitu Bitcoin Dominance, sebenarnya
belum nunjukin adanya tanda-tanda altcoin season gitu, which is ini ekspektasi banyak orang gitu kan, karena ya balik lagi kebanyakan investnya tuh di altcoins dengan ekspektasi bisa up to 10x ya, atau bahkan lebih gitu kan. Yang saya lihat di sini sih dia konsolidasi ya, which is sangat wajar bila Bitcoin dominance nanti pada satu titik akan mengalami breakout kayak begini yang ngejar ke high point-nya, mengingat ya di golden ratio-nya adalah 57,60%, kemudian di level yang sama juga merupakan support resistance, ditambah confluence juga lagi dengan trend line-nya gitu kan. Nah, ini jadi saya pikir adalah satu buah pertimbangan yang tentu saja membuat kita tidak perlu terlalu euforia ya terhadap altcoins ya. Kalau teman-teman pengen agresif ya tentu saja bisa gitu ya, dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Tapi saya pikir ya it's much better for waiting until adanya reversal yang confirm. Yaitu buat sebagian orang yang mungkin mau sabar. Tapi kalau misalkan kita ngelihat bahwa dari range price saat ini sudah cenderung murah, kemudian teman-teman lihat ada beberapa kondisi dia mengalami reversal, itu boleh dimanfaatkan dalam tanda kutip. Bisa kalian gunakan informasi tersebut sebagai pertimbangan untuk melakukan cicil beli atau transaksi gitu ya terhadap aset yang kalian hendak investasikan. Dan asetnya apa ya, itu kembali lagi ke analisa masing-masing gitu. Jadi tidak ada rekomendasi, melainkan itu jadi pertimbangan saja gitu ya. Karena buat saya gini, ini ingat ya, Bitcoin dominance itu udah naik banyak ya, terus naik, dan ini udah berlangsung selama lebih dari 1 tahun guys. Dan saya pikir at one point nanti, the moment kita ngelihat dia breakthrough kayak begini, nah ini yang menandakan kalau market alts akan lebih seksi ya mungkin dibandingkan Bitcoin. Tapi kapan itu akan terjadi? Sebenarnya ini my opinion ya teman-teman, saya pikir harus lihat Bitcoinnya dulu lah, creating all time high, nembus 72.000, ngejar mungkin ke 80.000 or even higher, dan itu akan butuh banyak sekali uang, sehingga money flow secara logiknya saja sederhana itu harusnya masuk ke Bitcoin dulu, baru kemudian beralih ke altcoins ya. Itu nanti tuh ya, masih panjang teman-teman. Jadi di momen itu terjadi, saya pikir Bitcoin dominance somehow tetap akan meneruskan penguatannya ya. Nah itu akan jadi pertimbangan buat teman-teman ya at some point ya. Kita bisa stay agresif untuk melakukan akumulasi, cuman ya harus sabar-sabar lah, intinya itulah teman-teman sekalian. Oke, so itu pertimbangan dari Bitcoin dominance-nya. Kalau dari USDT dominance gimana? Well, kita udah pernah analisis ya di previous update. Intinya USDT dominance itu technically sudah berhasil breakdown dari trend line juga. Yang kalian lihat juga dia di sini sudah flipping ya, menjadi resistance 79%, 62% juga menjadi pertimbangan area resistance-nya guys ya. Dan tampaknya kita udah dapatkan rejection itu finally. Which is ini yang dibutuhkan untuk kita ngelihat market back to bullish ya. Yang saya perhatikan adalah dia sempat create higher high, and then now we have a lower low. So this one is a very good confirmation gitu ya. Kalau misalkan nanti kita ada pullback pun ya, ini saya rasa jadi kesempatan untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah. At the same time, kalau kamu hubungan trendline kayak gini, yes, ini bisa jadi level of supportnya juga. So, Anda harus perhatikan dan agak lebih berhati-hati. Dalam artian, ya, at some point nanti dia mengalami reverse ya. Nah, ini kalau misalkan kamu buru-buru terus maksa untuk masuk long position atau buy FOMO gitu kan, ketika ngeliat, ini harganya udah naik terus nih, kayaknya bakal naik terus. Nah, itu harus ada pertimbangan tuh ya, yang ngeremin teman-teman supaya jangan sampai buy-nya malah di pucuk. Itu jadi resiko. Oke? So, here's for the altcoins update ya. Kita bakal discuss seputar ETHFI. As the first comment itu datang dari Fabian 4487 ya, requesting about ETHFI atau Ethereum Finance. Teman-teman, Ethereum Finance ya, perspektif daily tentu saja menunjukkan bahwa the sellers itu masih lebih dominan. To be honest ya, apakah ini the best timing untuk melakukan cicil? Ya, saya sih belum melihat adanya structure shift yang super valid on the daily perspective. All I see is a corrective pullback. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, price going down aggressively and then start to climbing up ya, atau start untuk dia mulai building momentum bulls-nya. Dan secara pergerakan pun, kalau kamu bilang ini naik terbatas, membentuk bear flag perhaps, atau sebuah rising wedge, itu betul. Ya, gak salah teman-teman. Bahkan kalau saya pakai Fibonacci from the previous high aja, ini posisinya masih jadi resistance
Jadi memang sangat-sangat challenging ya kalau kalian pengen manfaatkan eFi saat ini, karena secara struktur belum nunjukin dia benar-benar berubah total ya, back to bullish gitu. Ya ini kalau misalkan let's say kamu mau gunakan trendline, well you can take a look here. This is the trend line ya, from top to top. Kemudian ya ada pun di sini kamu bisa hubungkan trend line lagi. Mungkin terkesannya oke, ini udah breakout gitu kan, tapi apakah valid teman-teman ya? Dia masih bisa naik sampai $3 sekalipun dan tetap disambut dengan selling pressure yang kuat gitu kan at one point gitu loh. Kenapa? Lihat di sini in terms of structure jelas banget kalau seller still in control ya. Makanya saya tadi bilang nih $3 pun masih bisa menunjukkan adanya reaction. Nah, nanti kalau timbul pertanyaan, Pin, tapi apakah ini adalah range area yang murah ya? Balik lagi guys, waktu pertama kali listing itu 0,2, dia naik sampai $8 lebih kurangnya, dan itu kenaikan 3.700%. Dari bawah sampai sini pun total naik sudah 900% gitu. Jadi kalau misalkan malah nemuin dia memiliki potensi untuk koreksi lagi ya, saya rasa itu hal-hal yang wajar ya, dalam tanda kutip. Ya memang ini naiknya udah lumayan signifikan gitu loh. Paling ya, ini saya pribadi saya manfaatkan, tapi untuk trading jangka pendek doang. Jadi yang saya lihat itu adalah dari perspektif time frame hourly-nya ya. Pertimbangan saya seperti ini, melihat bahwa dia forming semacam trend line, kemudian juga kita ngelihat dia secara struktur ya, internal only sih itu udah dalam keadaan bullish. Jadi pertimbangan saya kemarin adalah ketika ngelihat dia mengalami pullback, saya sempat inform ke teman-teman di SAG juga sih, lebih kayak yang saya perhatikan ya adalah kita punya exponential moving average 821 itu sebagai support saat ini, trend line connected ya antara low point ketemu dengan low point dan the next low point, and then yang saya dapatkan di sini adalah validasi berupa candle bullish engulfing. Jadi saya berpikir oke, ini bullish engulfing happen on the trend line, kemudian exponential moving average 21 as part of the support, dan sekarang EMA 100-nya juga udah mulai di flip, which means ini adalah ya good indication ya. Tapi apakah ini untuk dia totally reversal? Nah itu yang kita nggak bisa tahu dengan pasti guys ya. All I know is ini ada potensi jadi ascending triangle, itu yang saya tahu ya. After that of course kalau misalkan dia perform ya 1 hour aja, saya mungkin udah moving stop loss ke break even untuk minimizing risk gitu ya. Per sekarang pun mungkin ya ada baiknya kita adjust stop loss ya, maybe around this range gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah meminimalisir resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, terutama berbicara tentang tadi ya yang saya lihat di perspektif time frame hourly, daily, bahwa ya ada potensi ini hanya membentuk sebuah rising wedge gitu. Tapi daripada saya berspekulasi dan coba memprediksi masa depan, ya preferensi pribadi mungkin lebih kepada ya udah gitu ya, ini sekarang posisinya secara struktur time frame kecil 1 jamnya bullish, ya udah kita follow up aja gitu. Itu pertimbangan saya yang saya lakukan saat ini untuk eFi. Tapi untuk misalkan perkara cicil ya teman-teman, itu saya rasa saat ini nggak bisa mengandalkan price action, base-nya harus fundamental, which means teman-teman harus believe dulu nih kalau eFi in the long run ya bisa memberikan ya gain yang cukup signifikan. Nah itu baru teman-teman decide atau tentukan, kira-kira seperti itu. Nah berikutnya the next one ya, coming from Andy Zio ya. Untuk Bitcoin sih saya update sekilas saja kali ya. Bitcoin so far the buyers ya still in control. Kita bisa lihat teman-teman until today banget ya, ini Bitcoin sebenarnya masih coba untuk breakout ya dari $67,000, dan yang kita dapatkan sih ya betul ya dia creating higher high, but at the same time sebenarnya kalau saya menambahkan berupa indicator gitu ya, kita bisa lihat ini ada potensi dia ngebentuk divergence ya, which is ini adalah musuh besarnya para trader ya kalau ngelihat ini divergence gitu kan. Wah ini kalau divergence nih dia creating higher high, tapi posisinya stochastic biasanya creating lower low gitu kan, lower high maksud saya, dan itu menjadi indikasi yang kurang begitu baik. Cuman saya itu lebih mengutamakan struktur guys. As long structure-nya masih bullish ya, saya pikir ketika divergence terbentuk ya tetap aja ada potensi dia hanya konsolidasi dan in the end responsif terhadap ya bisa terhadap order block, bisa terhadap demand dari previous movement, dan itu kita tinggal lihat aja nanti reactionnya kayak gimana. Sehingga kalau buat saya follow the structure itu lebih baik daripada kita follow the indicator ya, itu kalau buat saya. Tapi ada pun orang yang pokoknya indikator all the best gitu ya, ya udah dia cuma transaksi pakai indikator gitu, nggak ada divergence, nggak ada entry, nggak ada cross down MACD ya kan atau RSI, maka dia tidak akan entry juga
juga gitu. Ya itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan tambahan kalau buat saya. Kalau saya personally ya balik lagi utamanya adalah structure gitu. Dan sekali lagi as a reminder guys ya, if we see a pullback sekalipun ya seperti yang saya bilang, even dia balik sampai 64.300 nih, ini tetap masih bisa dalam keadaan bullish ya, mengingat dia naiknya dengan kondisi yang sangat impulse, dan ketika pullback terjadi which is ngambil low point ini ya, saya pikir ini akan memulai struktur bearish terutama pada time frame kecilnya aja gitu, kayak 15 menit, 30 menit, 1 hour gitu ya, dan it's part of the retest. Jadi kita bilangnya ini adalah part of the pullback dari higher time frame. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini kan naik nih, overall yang seperti saya katakan ya, di sini overall saya tetap considering as a wave 1, dan any pullback, major pullback especially, itu bisa jadi wave 2 kita untuk testing wave 3, 4, dan 5 seterusnya gitu. Ya for now, ya itu yang saya bisa lihat dari pergerakan Bitcoin sementara waktu ini. Oke. And the last one ya, it's gonna be Ethereum. Ya, ini satu yang cukup menarik untuk didiscuss. Kalian lihat dari segi price action daily, SNR udah di flip dengan baik. Ya, di sini udah mulai breakout. Kemudian juga di sini kalau misalnya kalian hubungkan trend line ketemu trend line, well, high point ketemu high point, I mean udah breakout juga dari sana. Plus kita juga udah lihat ada V formation, and this V formation I think termasuk yang impulse ya. Kamu bisa lihat dia naiknya di, walaupun detik-detik terakhir naiknya impulsif gitu kan, tapi ya impulsif is impulsif gitu loh. Artinya ada buyers yang berani beli atau mau spending uang untuk beli Ethereum dengan harga relatif cukup tinggi di kisaran 3.300 sampai 3.500 gitu loh. Jadi yang saya perhatikan itu sebagai bentuk acuan saya ya, untuk personally kalau lihat dari perspektif time frame hourly-nya ya. Ini sebelumnya kita ada, saya personally ada sempat follow up Ethereum long ya. Kemudian saat ini pun gawat ya, nunjukin ini lagi teman-teman, yang tadi terkesannya jadi ini lagi ya, terkesannya ngejelasin yang apa namanya, ngasih signal ya atau gimana. Kadang-kadang orang salah kaprah di situ ya. Ini guys, jadi kalau lihat dari perspektif time frame 4 jam, ini tuh sebenarnya ada SNR juga, and this one is very important ya. Kita belum lihat dia breakout atau tidak. Tapi kalau misalkan lihat dari perspektif 1 hour sih, yang saya pertimbangkan adalah kita bisa lihat bahwa all of this process itu ngebentuk semacam triangle atau sideways. Lalu at the end of the tunnel ya, atau di ujung dari terowongan ya, kita ngelihat finally dia memutuskan untuk breakoutnya ke atas gitu, which is dalam keadaan bullish. Ini secara OB yang bisa dipakai itu ada dua ya. The first one is here, the next one is here gitu. Nah, kenapa saya ambil di sini ya? Kalau kalian lihat nih di 15 minute ada sempat proses consolidate and then dia rally lagi. Jadi jatuhnya more or less gambarannya kayak gini. Ini dia creating higher high ya, pada intinya seperti itu. Lalu di sini juga kita udah start untuk creating higher high, which means ketika dia dalam fase pullback ini kita bisa jadikan sebagai setup untuk entry atau dimanfaatkan untuk ya I don't know ya, trading sih, lebih ke trading ya, mau buy atau long ya itu terserah personality masing-masing. Tapi setelahnya kita ngelihat dia create higher high barengan tadi sama Bitcoin ya, saya pikir ini likely membentuk divergence juga sih ya. Ini bisa dilihat ya, saya kebetulan pakai satu indicator dan di sini nunjukin divergence dari segi sentiment, which means ya it's not looking good. But again ya guys, as a reminder, as long structure-nya masih bullish ya udah kita coba follow aja gitu. Ya sampai kapan Vin? Sampai low point ini di break. Kalau low point itu di break berarti kita anggap ini sebagai invalidation level untuk struktur internalnya, dan boleh mempertimbangkan ada potensi koreksi dulu yang terjadi pada Ethereum ini, which is itu juga dibutuhkan mengingat Ethereum belum ada retest nih terhadap previous SNR-nya ya. Kalau udah retest dan holding, wah ini cakep ya. Mudah-mudahan dia bisa nerusin rally-nya. Oke, so itu update saya seputar Ethereum, ETHFI, dan juga untuk Bitcoin. As I said before, kita ketemu besok ya di live streaming. Semoga weekendmu sekali lagi menyenangkan. Have a blessed day, have a nice day, and have a family time, dan enjoy ya guys. God bless, cheers, and bye-bye guys.